Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Prosesor Intel Core generasi ke-14 dengan kode name Raptor Lake Refresh untuk PC desktop akhirnya dirilis. Di awal peluncurannya kali ini, Intel setidaknya merilis 6 buah varian mulai dari seri Core i9 yang super kencang hingga Core i5 yang harganya lebih terjangkau. Seharusnya prosesor tersebut akan segera tersedia di pasar Indonesia dalam waktu yang dekat. Ini nih daftar Intel Core generasi ke-14-nya. Untuk prosesor Intel dengan akhiran huruf F, seperti biasanya, tidak memiliki integrated graphics. Untuk saat ini belum diketahui apakah nantinya akan ada varian Core i3-nya. Untuk Core i9 14900K dan Core i9 14900KF masih tetap memiliki konfigurasi 8 P-core dan 16 E-core dengan ukuran Intel Smart Cache 36MB seperti pendahulunya. Perbedaannya lebih ke sektor clock speed di mana thermal velocity boost-nya kini mencapai 6 GHz. Tentunya clock speed seperti itu dicapai tanpa perlu melakukan setting yang rumit. Perubahan yang cukup signifikan dapat dilihat pada Core i7 14700K dan Core i7 14700KF dibandingkan pendahulunya yang menggunakan konfigurasi 8 P-core dan 8 E-core. Yang terbaru ini dilengkapi 8 P-core dan 12 E-core. Jadi performa multi-thread-nya jauh lebih kencang. Selain jumlah core yang meningkat, ukuran Intel Smart Cache-nya juga meningkat menjadi 33MB dari sebelumnya 30MB, beralih ke Core i5 14600K dan Core i5 14600KF. Kedua prosesor tersebut juga menggunakan konfigurasi yang sama seperti pendahulunya dengan 6 P-core dan 8 E-core. Seperti Core i9-nya, untuk Core i5 terbaru ini mengalami kenaikan hanya pada clock speed yang menjadi 5,3 GHz untuk max turbo-nya. Prosesor Intel Core generasi ke-14 tersebut ternyata tetap menggunakan soket LGA 1700 dan tetap kompatibel dengan motherboard chipset 600 atau 700 series. Jadi tidak perlu mengganti motherboard kalau sebelumnya menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-12 atau 13. Pengguna cukup melakukan update BIOS motherboard. Kalian udah ngincer prosesor Intel Core generasi ke-14 yang mana nih? Tim overclocker dari Asus yaitu Elmore Labs kembali memecahkan rekor dunia dengan Intel Core i9 14900KF Raptor Lake Refresh yang baru saja diluncurkan. Mereka berhasil memaksa prosesor tersebut berjalan di 9043,92 MHz pada single P-core dengan liquid helium dan bahkan sempat mencapai 9100 MHz yang sayangnya gagal tervalidasi oleh sistem. Rekor overclocking dunia sudah 3 kali pecah dalam kurun waktu 1 tahun oleh tim yang sama. Rekor sebelumnya adalah 9008 MHz yang berhasil dicapai dengan Core i9 13900KF pada Desember 2022. Meskipun hanya selisih 35,1 MHz, di mana setiap hertz dalam overclocking adalah capaian berharga, angka tersebut mengukir rekor baru. Overclocking itu sendiri menggunakan motherboard Asus ROG Maximus Z790 Apex N-Core, RAM 16GB, G-Skill Trident Z, dan PSU 1200W NRMax. Untuk cooling, Elmore dan kawan-kawan menggunakan liquid helium yang lebih langka dingin dan mahal ketimbang liquid nitrogen untuk mencapai suhu amat sangat rendah di angka negatif 235 sampai 240 derajat Celcius. Setelah mencatatkan 9043,92 MHz dan tervalidasi CPU Z, tim overclocker Asus tersebut terus memaksa prosesor Core i9 14900KF untuk sampai batas akhirnya. Mereka pun sempat mencapai frekuensi 9100 MHz, tapi sayangnya sistem tidak cukup stabil untuk mereka melakukan validasi CPU Z pada hasil skor tersebut. Menurut Scatter Bencher, salah seorang dari tim overclocker Asus mengatakan bahwa mereka membutuhkan seminggu penuh untuk memecahkan rekor tersebut. Kendati demikian, bukan tak mungkin rekor tersebut bakal kembali terlampau dalam waktu singkat seperti pada Intel Core generasi ke-13 Raptor Lake yang 2 kali memecahkan rekor. Intel Core i9 14900KF sendiri memiliki konfigurasi 8 P-core dan 16 E-core dengan clock speed maksimal thermal velocity boost secara default mencapai 6 GHz. Menurut kalian nih, apakah rekor overclocking yang ini akan kembali pecah?
Intel baru saja meluncurkan jajaran prosesor generasi ke-14 Raptor Lake Refresh dan SKU tertingginya Core i9 14900K, sukses mencatatkan rekor overclocking dunia. Namun tak cuma itu, rekor lain juga tercipta dengan prosesor tersebut. Tim Australia Extreme Overclocking atau tim AU berhasil mengukir rekor dengan mencapai 1310 FPS di game Counter-Strike 2. Tim AU mencatatkan rekor tersebut dengan melakukan overclocking Intel Core i9 14900K hingga mencapai clock speed 8 GHz. Mereka menggunakan motherboard Gigabyte Z790 Aorus Tachyon X, RAM 16GB DDR5 8333, serta untuk pendinginnya memanfaatkan LN2 alias nitrogen cair. Menariknya, sistem tersebut cukup stabil untuk digunakan bermain CS2 yang mencapai FPS super tinggi. Ya, 1310 FPS merupakan angka yang amat sangat tinggi, meskipun saat ini belum ada monitor komersial manapun yang mampu mengakomodasi frame setinggi itu. Asus ROG Swift Pro PG248QP yang merupakan monitor dengan refresh rate 540Hz tertinggi di dunia sekalipun 2 kali lipat pun masih kurang kencang untuk menangani 1310 FPS. Sebagai informasi, Intel Core i9 14900K sendiri punya boost clock maksimal di angka 6 GHz. Itu artinya overclocking yang dilakukan tim AU mewakili sekitar 33% peningkatan clock speed. Namun, angka tersebut masih tertinggal jauh dibandingkan rekor 9043 MHz yang berhasil dipecahkan dengan Core i9 14900KF oleh tim overclocker dari Asus. Adidas baru aja ngumumin kolaborasi mereka sama Infineon dalam bentuk sepatu olahraga yang dikasih nama Lightning Shoe. Sepatu ini didesain berdasarkan Adidas NMD S1, tapi punya lampu LED di bawahnya dan dilengkapi dengan sensor khusus untuk bisa bereaksi selaras dengan irama musik. Di sepatu ini terdapat mikrofon MEMS dari Infineon untuk menangkap suara dari luar. Kemudian suara tersebut akan diproses dengan sebuah microcontroller untuk dapat menyalakan lampu LED-nya sesuai dengan irama musik. Mungkin sebagian besar dari kalian udah sering ya dengar Adidas. Perusahaan asal Jerman ini dikenal sebagai produsen sepatu yang cukup populer di dunia. Nah, kalau Infineon sendiri adalah perusahaan manufaktur semikonduktor dari Jerman. Kedua perusahaan ini emang bergerak di bidang yang berbeda, tapi mereka bisa ngasih inovasi yang relevan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Lewat kolaborasi ini, Infineon dan Adidas ingin memberikan gambaran bagaimana teknologi bisa dipadu dengan fashion untuk menghasilkan sesuatu yang lebih stylish. Sayangnya, sepatu ini cuma sebuah prototype, jadi kecil kemungkinan akan dijual untuk publik. Tapi teknologi yang ada di sepatu ini punya potensi untuk diadaptasi ke berbagai sepatu lainnya. Keren ya, mereka berhasil memadukan fashion dan juga teknologi. Setelah sebelumnya merilis seri iPhone pertama dengan konektor USB-C, kini Apple mengumumkan Apple Pencil terbaru dengan konektivitas USB-C. Ini merupakan opsi baru di antara Apple Pencil generasi pertama dan kedua yang sebelumnya hadir dengan konektivitas Lightning dan nirkabel. Ukuran Apple Pencil USB-C ini adalah 7,5 x 155 mm dengan berat di 20,5 gram, hampir identik dengan Apple Pencil generasi kedua. Untuk Apple Pencil USB-C dapat diisi daya melalui USB-C, namun tidak mendukung pengisian daya nirkabel. Selain itu, tidak seperti perangkat generasi pertama dan kedua, perangkat ini tidak memiliki sensitivitas pada tekanan. Namun, Apple Pencil ini masih memiliki latensi rendah untuk input yang responsif dan sensitivitas dalam kondisi miring, yang memungkinkan pengguna membuat arsir atau bayangan saat menggambar. Pensil ini juga dilengkapi dengan mekanisme magnetik sehingga pengguna bisa meletakkannya pada sisi perangkat iPad saat tidak digunakan. Apple Pencil USB-C akan tersedia pada awal November dan kompatibel dengan beberapa model iPad terbaru. Adapun perangkat yang mendukung yaitu seperti iPad Pro 12,9 inci Gen 3 ke atas, iPad Pro 11 inci Gen 1 ke atas, iPad Air Gen 4 ke atas, iPad Mini Gen 6 ke atas, dan iPad Gen 10 ke atas. Untuk harganya, perangkat ini dijual di kisaran $79 atau sekitar 1,2 jutaan rupiah. Harga ini lebih terjangkau dibandingkan Apple Pencil generasi pertama yaitu $99 dan generasi kedua yaitu $129.
YouTube terus mengembangkan fungsionalitas layanannya dengan menawarkan alat baru kepada para content creator video. Baru-baru ini, YouTube memperkenalkan sebuah tools baru yang memungkinkan para content creator untuk menambahkan link produk di timestamp video mereka. Ya, bukan hal yang aneh kalau content creator biasanya mencantumkan link pembelian produk dari barang yang sedang mereka bahas di video. Tapi biasanya link produk ini hanya ditampilkan melalui fitur deskripsi. Nah, dengan fitur ini, penonton dapat mengklik tombol untuk melakukan pembelian pada penanda waktu tertentu dalam video. Inovasi ini sangat penting dan sangat berguna bagi vendor produk perusahaan dan content creator yang berkolaborasi dalam proyek. Penyajian link produk pada waktu yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pembelian produk. Selain itu, YouTube juga akan memperkenalkan beberapa opsi belanja baru termasuk tagging produk afiliasi dalam video secara massal. Tentunya ini akan membantu para content creator untuk menghasilkan pendapatan bahkan dari konten video lama yang masih populer. YouTube Studio juga akan memiliki fitur yang memungkinkan content creator melihat produk afiliasi mana yang menghasilkan pendapatan terbesar. Update fitur ini akan mulai dihadirkan dalam beberapa minggu mendatang. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.